Oke nih Mas Teh udah kembali lagi nih. Oke, Mas, mungkin satu pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita pilih nih beberapa pertanyaan dari teman-teman. Banyak banget nih. Malam ini hari Iya, Minggu libur 1.400 orang nongkrongin Mas Teha nih. oke, Nah, oke. mungkin di ini yang versi aku, maksudnya pertanyaan dari aku terkait outlook. Nah, ini yang paling menarik nih. Outlook Ya, 2021 dari sisi analisa Mas Teha seperti apa nih? Entah dari sisi ekonomi ataupun pasar saham sendiri. outlook-nya sangat cerah. Intinya seperti itu. Intinya bisa saya katakan gitu. Jadi Oh iya. sekarang ini saya kasih tahu kalau ada duit, tunggu pasar turun sedikit, habis itu belanja, that's it. Tunggu sampai akhir tahun. Hmm. Kenapa? Kenapa begitu? Kan gitu pertanyaannya. Hmm. Karena sebenarnya saya yakin, saya nggak tahu apakah orang lain berpikir seperti ini atau tidak. Tapi inilah yang saya pikirkan. Heeh. Kita tahun 2020 ini mengalami satu tahun yang sangat sulit. Ya, meskipun memang IHSG naik lagi betul, Ya. tapi yang jadi khawatir itu sebenarnya adalah kenyataan ekonomi di lapangan itu masih ya belum pulih Ya. sebenarnya. Belum pulih. Kinerja emiten juga sampai kuartal 3 kemarin masih pada turun segala macam. Jadi sebenarnya memang agak mengkhawatirkan karena IHSG saat ini seolah-olah ekonomi sudah pulih padahal belum. Seperti itu. Oke. Nah, jadi mengkhawatirkannya di situ sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita bicara jangka pendek, ya terutama karena ya kita juga sudah melihat IHSG naiknya tinggi sekali ya. Bulan November, bulan Ya, Desember, Desember. seperti itu. Kemudian kan banyak influencer-influencer itu tiba-tiba jadi hebat, seperti itu gitu kan. Itu sebenarnya itu udah tanda-tanda euforia. Oh ya. Kalau saya baca-baca buku bahwa dan euforia itu bisa berbahaya sebenarnya. Tapi itu kalau kita bicara jangka pendek yang apa namanya hitungan bulanan lah seperti itu. Jadi untuk Januari, Februari kita nggak tahu seperti itu. Tapi kalau kita lihat tahun 2021 secara keseluruhan, ya, sebenarnya begini loh. Sejak awal ekonomi Indonesia termasuk perekonomian seluruh dunia itu tumbuh cukup pesat. Berkat apa, Friska? Berkat bantuan apa? Teknologi. Teknologi. Termasuk kita hari ini bisa seolah-olah seperti seminar disaksikan oleh 1.500 orang. Itu teknologi. Iya kan? Teknologi itu memudahkan orang untuk berbagi, memudahkan orang untuk share. Ini kan seperti kita bisa dibilang bekerja kan? Tapi padahal saya lagi liburan, tapi saya bisa sambil bekerja seperti itu. Dan teman-teman kemudian memperoleh manfaatnya seperti itu. Nah, teknologi ini karena adanya pandemi maka berkembangnya lebih pesat lagi. Anak-anak yang biasanya sekolah seperti biasa sekarang mereka harus ngerti apa itu Zoom, apa itu Google Meeting ya. Karena mereka sekarang sekolahnya dari rumah. Ya saya juga sama. Sekarang saya ngerti ternyata live Instagram itu seperti itu gitu. Iya. Nah, internet ini sekarang sudah ada sampai ke desa-desa dan seterusnya. Sejak awal teknologi itu membantu ekonomi. Dan adanya pandemi membuat penggunaan teknologi semakin berkembang pesat. Artinya di masa yang akan datang, teknologi akan semakin berperan, semakin berpengaruh terhadap perekonomian kita, dan ekonomi kita akan tumbuh lebih pesat lagi. Pernah ada satu tulisan yang menyebutkan bahwa adanya pandemi, adanya tren work from home, school from home, ya dan seterusnya, konser juga katanya sekarang harus dilihatnya dari handphone seperti itu. Ponakan saya lihat konsernya Blackpink waktu itu, dia cerita seperti itu. Nah, bayangkan Friska, hal-hal yang 1 tahun yang lalu kita anggap aneh, hari ini sudah menjadi sesuatu yang biasa saja. Artinya terjadi lompatan penggunaan teknologi. Nah, seperti itu. Ada satu tulisan yang menyebutkan bahwa adanya pandemi ini membuat perkembangan teknologi kita hari ini sebenarnya harusnya normalnya baru akan dicapai sekitar 7 tahun yang akan datang seandainya tidak ada
seandainya tidak dipaksa oleh pandemi seperti itu. Artinya seperti kita melompat seperti itu. Dan sekarang juga belanja online segala macam jadi lebih intens lagi kan, seperti Betul. itu. Nah, jadi dan itu pada akhirnya akan berpengaruh ke kinerja emiten di Bursa Efek Indonesia. Jadi sekarang emiten semuanya mau tidak mau harus pakai Instagram, harus pakai Zoom segala macam. Dan itu memang berpengaruh positif. Jadi itu akan membuat kinerja mereka lebih baik, menjangkau konsumen lebih banyak, ya. Kemudian para karyawan perusahaannya juga bisa kerja lebih efisien. Mereka bisa kerja dari rumah, tapi bisa menghasilkan yang sama atau bahkan lebih dan seterusnya. Ketika itu terjadi pada seluruh perusahaan secara keseluruhan, kinerja mereka naik semua, ya otomatis dalam jangka panjang IHSG akan naik. Menurut saya, terlepas dari jangka pendeknya, saya pikir pada tahun 2021 ini IHSG akan break new high. Seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu jauh karena high kita itu kan 6.600 ya. Sekarang itu kan 6.000. Berarti kan cuma 10% saja. Sebenarnya gitu, nggak terlalu. Cuman ya ini 1 tahun ya, sebulan 2 bulan kita nggak tahu gitu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Rizka. Oke, jadi intinya cuaca tahun 2021 itu sangat cerah nih versi Mas Teha. Aminkan bersama teman-teman ya. Nah Mas Teha, aku izin untuk milih beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan dulu nih dari teman-teman online. Teman-teman dari sekian ribu yang nonton, nggak mungkin semua pertanyaan kita bisa jawab ya. Jadi aku coba pilih 3 dulu. Nah ini ada yang menanyakan nih Mas, apa bedanya multi-bagger dan value investing? Karena saya menyimak yang dibahas hampir-hampir mirip. Nah, ini istilah belakangan multi-bagger kan juga mulai muncul belakangan ini ya. Zamanku kayaknya belum begitu ini banget multi-bagger. Bisa dijelasin sedikit mungkin Mas Teha. Multi-bagger itu bukan tidak ada bedanya dengan value investing. Jadi sebenarnya begini. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau kita menemukan ada saham nilai wajar dia, PBV dia itu harusnya 2,0, 2 kali. Tapi harga sahamnya dia saat ini itu cuma PBV-nya 0,4. Seperti itu. Nah, berarti jauh sekali. Ibaratnya mobil Alphard tapi dijualnya pada harga Alia apa Calia itu. Pokoknya mobil yang mewah 1 miliar tapi dijualnya pada harga 100 juta. Seperti itu gitu kan. Nah, ya artinya kalau kita beli mobil itu yang harusnya harganya 1 miliar itu, tapi pada harga 100 juta saja, lalu kemudian kita jual lagi, kali ini pada harga yang benarnya 1 miliar, ya berarti kan keuntungannya sampai 10 kali lipat. Atau itu mungkin contoh yang sedikit terlalu ekstrim. Multi-bagger itu kan adalah istilah bagi saham yang kenaikannya 100% atau lebih. Jadi kenaikannya bukan lagi 10%, 20%, 30%, dan seterusnya, tapi 100%, 200%, 300%, dan seterusnya. Tahun 2011 itu adalah pengalaman saya banyak sekali ketemu saham-saham seperti itu. Actually itu sebenarnya, jadi gini, saya sebenarnya sangat beruntung. Meskipun saya memulai investasi ketika itu dengan dana yang sebenarnya sangat kecil, tapi hanya 2-3 tahun kemudian, di tahun 2011 itu, saya cuan dari batu bara ketika itu. Saya beli KKGI di harga 1.700, saya jual di harga 8.000. Wow. Nah, jadi sebenarnya lompatannya di situ. Oke. Nah, karena pada tahun 2020 ini pasar crash, ada saham yang harusnya harganya 1.000 tapi dia turun sampai tinggal sisa 200 perak. Padahal sebenarnya harusnya dia harganya 1.000 seperti itu. Itulah multi-bagger. Kalau kita beli saham di harga 200 itu, lalu dia naik sampai 1.000, ya berarti kan naiknya 5 kali lipat seperti itu. Tapi tahun ini memang ada banyak peluangnya dan itulah kenapa istilah multi-bagger kemudian menjadi populer. Tapi waktu tahun-tahun 2014, 2013, saya sendiri pun nggak ketemu saham yang kemudian naiknya sampai berlipat-lipat seperti itu. Ada sih saham yang ada di bursa, selalu ada saham yang naiknya berlipat-lipat, tapi sayanya nggak beli gitu loh. Seperti itu waktu itu. Karena jadi waktu itu peluangnya tidak banyak.
Tapi di tahun 2020 ini memang peluangnya banyak seperti itu. Jadi simpelnya begini. Value investing memungkinkan kita untuk membeli saham yang di kemudian hari naik 100% atau lebih. Value investing memungkinkan hal tersebut. Saya tidak tahu metode yang lain apakah bisa juga atau tidak, tapi value investing berdasarkan pengalaman memungkinkan Anda dan juga saya untuk beli saham yang kemudian naiknya 100% atau lebih. Tapi jumlah peluangnya tidak selalu sama setiap tahun. Tahun 2020 ini memang banyak sekali saham-saham yang sangat-sangat murah yang kemudian naiknya luar biasa. Ya, tapi belum tentu nanti di tahun 2021 peluangnya sebanyak itu juga, belum tentu. Seperti itu. Oke. Oke, siap. Semoga terjawab ya Mas tadi yang nanya. Nah, ini pertanyaan berikutnya bagus juga nih. Bagaimana cara mengetahui kualitas dari manajemen sebuah perusahaan? Apa bisa tercermin di laporan keuangannya? Nah, mungkin ini tips sederhananya nih buat pemula-pemula yang karena manajemen ini ya susah-susah gampang seperti tadi Mas TH sampaikan, tapi mungkin ada sedikit tipsnya gitu Mas TH. Tips sederhananya gini aja. Sebisa mungkin perusahaan itu jarang melakukan penerbitan saham, right issue, IPO anak usaha, atau penerbitan obligasi. Oh. Kalau kita dengar perusahaan-perusahaan kayak Unilever gitu, pernah nggak dia right issue gitu? Nggak pernah. Astra pernah actually, United Tractors juga pernah, tapi jarang sekali. Dan ketika dia right issue itu, ya beneran suntik dana seperti itu. Hati-hati juga dengan perusahaan-perusahaan yang backdoor listing. Jadi dia IPO, tapi bukan IPO, dia akuisisi perusahaan kecil, habis itu dia right issue ya. Kemudian right issue-nya itu mengambil perusahaan yang tidak listing, jadi sekarang backdoor listing seperti itu. Itu kan yang biasa dilakukan sama, saya tidak akan nyebut namanya ya, yang sekarang di penjara karena kasus Jiwasraya. Ya, Friska pasti tahu kan. Nah, itu kan caranya seperti itu, cara mereka goreng-goreng saham segala macam itu. Lalu ada juga grup yang memang right issue lagi, private placement lagi. Sebaiknya hindari. Sebenarnya ciri-cirinya ada banyak, tapi gampangnya seperti itu. Jadi cari perusahaan-perusahaan yang memang jarang atau memang tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu, melainkan dia fokus sepenuhnya menjalankan usahanya. Kalau memang perusahaannya consumer good, ya dia jalanin situ. Kalau perusahaannya properti, ya dia bikin properti, konstruksi, ya dia bikin konstruksi. Fokus di situ, gitu. Bukan malah main-main sama sahamnya. Seperti itu. Oke, wah ini nih keywordnya nih teman-teman ya, catat nih kalau yang barusan nonton. Berarti dengan kata lain, seperti halnya mungkin Pak Lokeng ya, Mas TH pun kurang begitu. Maksudnya untuk saham-saham IPO seperti itu, Masnya juga bisa dibilang kurang berminat ya Mas ya? Kalau untuk saham-saham yang baru launching atau IPO gitu. Kalau yang baru IPO itu kan kemudian terbang-terbang seperti itu ya. Sahamnya kemudian auto reject setiap hari gitu kan, ujung-ujungnya turun lagi biasanya seperti itu. Nah, saya menghindari. Meskipun ujung-ujungnya turun, habis itu naik lagi, orang rame lagi, jangan. Itu kita nggak tahu. Sebenarnya itu kan saham-saham yang memang naik turunnya itu bukan ditentukan oleh fundamental, tapi sama bandarnya, istilahnya seperti itu. Nah, sebagai fundamentalis, saya menghindari saham-saham tersebut. Saya beli saham yang memang saya lihat manajemennya bagus, dan so far, so good. Hasilnya kita untung kok, seperti itu. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya bagus juga ini. Bagaimana kasusnya nih untuk saham-saham yang PBV-nya udah tinggi, seperti mungkin Unilever, BRI, atau yang lainnya. Sebagai investor, menyikapinya gimana Mas untuk saham-saham yang PBV-nya udah tinggi, tapi sepertinya mungkin masih punya prospek kayak gitu? Ya, oke. Saya ambil contoh Unilever-nya dulu ya. Unilever ini dia tidak bisa disamakan dengan saham-saham di bursa efek pada umumnya. Dia dari sisi merek sangat kuat. Ya. Unilever siapa yang nggak tahu, sahamnya liquid ya. Di bursa efek juga sudah sangat lama, produk-produknya sangat dikenal masyarakat segala macam. Dan bayar dividennya juga bagus, 100% labanya sebagai dividen. Dan yang paling penting adalah
ROE-nya sangat tinggi. Return on equity-nya Unilever itu di atas 100% setahun. Hanya ada 4 perusahaan di Bursa Efek yang ROE-nya setinggi itu pun 3 di antaranya sekarang lagi turun. Jadi tinggal Unilever doang yang ROE-nya di atas 100%. Priska tahu nggak siapa aja 4 itu? 4 itu apa sih yang Consumer good semua, saya kasih tahu. Yang 2 lagi apa ya? Dalam pikiranku masih 2 nih. Satu aja dulu coba sebut, selain Unilever. Kan saya bilang ada 4. Yang keduanya siapa? Tahu nggak? HM Sampurna. Sampurna. Grupnya Indofood? Ya. Enggak. Indofood 20% aja. ICBP itu sekitar 23-25%. Nomor 2-nya itu Sampurna, tapi Sampurna juga sekarang udah turun ROE-nya. Jadi nggak 100% lagi. Iya. Yang ketiganya itu MLBI, perusahaan bir, ya. Dan yang keempatnya itu Delta Jakarta, perusahaan bir juga, tapi mereknya beda seperti itu. Nah, jadi begini, dari sekian ratus emiten di bursa, hanya ada 4 ini yang ROE-nya sangat besar. Jadi valuasinya juga tidak bisa disamakan dengan saham-saham lain pada umumnya. Sampurna, coba lihat, coba cek. Sampurna kan sekarang harganya lagi rendah. Nggak seperti Unilever yang masih di situ. Tapi PBV-nya tinggi juga. Dan dia tidak pernah turun sampai PBV-nya itu sama dengan saham-saham second liner. 1 kali atau 2 kali, nggak pernah. PBV dia serendah-rendahnya itu 5, 6, 7 kali. Unilever juga sama. Karena pilihannya terbatas, hanya 4 itu, orang akhirnya beli situ semua. Itulah yang menyebabkan valuasinya jadi tidak pernah murah. Seperti itu. Saya sendiri actually punya saham Unilever yang saya beli di tahun 2013, masih di hold sampai hari ini. Wow. Pada harga 27.000 ketika itu, tapi sebelum stock split. Jadi kalau sesudah stock split sekitar 5.000-an sekian. Nah, secara capital gain nggak banyak naiknya. Bayangin 7 tahun saya beli di harga 5.000, sekarang dia malah 7.000-an. Ya, sedikit sekali gitu. Tapi dari dividen lumayan besar. Jadi apa namanya? Karena tiap tahun terima loh, itu seperti itu. Jadi kalau cuma setahun 2 tahun kecil, tapi kalau udah 7 tahun gede juga jadinya. Nah, padahal valuasinya tinggi. Ya, tapi kita beli dan ternyata untung juga. Itu satu. Untuk Unilever. Kalau untuk BRI, ya. BRI itu memang bagus. Bank bagus, secara blue chip juga dia paling bagus. Di masa pandemi ini juga dia kinerjanya masih bagus ketika Astra segala macam labanya turun, seperti itu. Memang labanya BRI juga turun sih, tapi lebih karena masalah CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai. Karena apa namanya ada PSAK 71 yang bikin bank itu harus mencatat CKPN itu. Jadi intinya masalah akuntansi aja, bukan karena kinerjanya benar-benar turun seperti itu. Nah, tapi saya pernah ngomong begini sama teman saya itu. Sebelum pandemi, tahun 2019, BRI 4.000-an dan tampaknya terus saja naik. Saya bilang begini, BRI memang terus saja naik, tapi percaya sama saya nanti akan ada masanya dia turun. Ketika itulah orang akan rame, akan sibuk berdebat apakah sahamnya boleh dibeli atau enggak. Akan ada orang juga yang bilang ini saham turun karena kerjaan bandar segala macam. Saat itulah baru kita beli. Kalau lagi normal, lagi begini, jangan. Tunggu saja. Kapan Mas Teguh turunnya? Nggak tahu. Tapi tunggu aja. Kira-kira dia bisa turun sampai berapa? Bisa turun sampai dalam banget. Apakah perusahaannya jelek? Enggak. BRI bagus. Meskipun resesi, dia tetap bagus. Perusahaan apa namanya track recordnya selama ini sudah terbukti gitu. Tapi ketika dia turunnya bisa sangat luar biasa. Dan Friska tahu pada bulan Maret dia turun sampai berapa? Tahun 2020 ini. Sampai 2.190 rupiah. Dari harga 4.700. Turun 50% lebih waktu itu. Nah, pada saat itu saya bilang ini murah ini. Kalau mau beli silahkan. Gitu. Bukan ketika dia di 4.000-an. Gitu. Jangan diliatin. Kalau diliatin kita seolah-olah ini kok nggak turun-turun gitu. Gitu. Kan
harusnya sambil nunggu itu ya kita beli dulu saham-saham yang lain seperti itu. Nanti ada masanya saham ini turun. Ya nggak cuma BRI ya, BCA juga kan BBV-nya sangat tinggi. Iya. Tapi pada bulan Maret dia pernah turun juga sangat luar biasa sampai tinggal 20.000 perak waktu itu. Nah saat itulah kita bisa beli lalu hold saja tunggu sampai jangka panjang. Jadi BRI tidak seistimewa Unilever. Jadi PBV-nya dia yang sekarang tinggi itu memang mahal. Tapi nanti akan ada masanya, meskipun saya tidak tahu kapan. Akan ada masanya dia turun, valuasinya murah, saat itulah kita bisa beli. Oke, jadi memang kasusnya untuk Unilever sendiri nggak bisa disamakan ya Mas ya dengan saham-saham yang ada di bursa pada umumnya. Nah ini satu pertanyaan terakhir, udah nggak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam. Ini pertanyaan bagus nih. Izin bertanya Mas, untuk screening saham bagaimana caranya? Karena kan kita tuh banyak banget nih Mas TH, saham di bursa kita sekarang udah 700 lebih. Nah, selama ini pengalaman Mas TH untuk screening saham sampai bisa mau menghitung valuasinya itu dari mana dulu nih langkahnya gitu? Nah, sebenarnya begini, saya kadang-kala malah balik bertanya gitu seperti itu. Kalau kita tidak melakukan screening saham, kalau kita tidak membaca laporan keuangan, lalu kerjaan kita sebagai investor ngapain? Sebenarnya gitu loh. Apakah ngeliatin saham dari pagi sampai sore? Itu bukan kerjaan investor. Yeah. Itu kerjaan pemula. Seperti itu. Saya juga sama dulu. Waktu pemula seperti itu kerjaannya. Screening saham itu kita nggak pakai alat-alat atau software apapun. Jadi bisa dibilang secara manual, ya meskipun saya punya tim sih ya. Jadi saya tidak mengerjakannya sendiri. Saya dibantu sama asisten seperti itu. Tapi sebenarnya tidak sesulit itu dan juga tidak butuh waktu selama itu. Ya. Laporan keuangan itu kan pada intinya cuma satu. Kita harus tahu ini perusahaannya untung atau tidak. Tidak. Dan untuk lihat perusahaannya untung atau tidak, ya langsung saja ke bagian laba bersih seperti itu. Jangan lihat RTI, jangan lihat data-data yang katakanlah sudah udah jadi seperti itu. Selalu biasakan baca laporan keuangan karena seringkali ada data-data yang tidak tampil di software-software. Jadi kita harus lihat selalu sumber pertama seperti itu. Nah, tapi ya itu, begitu kita lihat laporan keuangan, begitu kita laba bersihnya, oh labanya kecil nih, atau labanya turun, atau perusahaannya rugi. Lalu kita lihat laporan tahunannya, ternyata dalam 5 tahun terakhir dia memang jelek, rugi terus, seperti itu. Ya sudah, selesai analisanya. Hanya beberapa detik saja. Seperti itu. Jadi betul, ada 700. Ada 700. Tapi kalau satu laporan keuangan kita baca 5 detik, 5 detik. Jadi enggak, pertama-tama kan kita downloadin dulu satu-satu, ya kan? Seperti itu. Nah, ya jadi kita juga harus punya ini sih, koneksi internet yang bagus. Tapi filenya kan kecil-kecil itu. Enggak seperti kalau kita nonton YouTube yang makan sampai berapa giga seperti itu. Itu filenya kecil-kecil. Nah, cuman 1 mega, 2 mega seperti itu. Nah, lalu baca laporan keuangan itu saya bisa loh. Dalam 1 jam itu bisa membaca sampai 50 laporan keuangan. Wow. Seperti itu. Kenapa kok bisa cepat? Karena udah biasa, Friska. Kalau memang baru kalau masih baru banget, iya. Logikanya samalah seperti kita lihat ibu kita di dapur. Ibu kita motong cabai, motong bawang, kok kayaknya cepet banget gitu, seperti itu. Kalau saya ya pelan-pelan karena nggak pernah sebelumnya gitu. Tapi kenapa beliau bisa cepat seperti itu? Karena udah biasa seperti itu. Nah, laporan keuangan itu yang bagus-bagus itu kita simpan, lalu baru analisa lebih lanjut. Kita baca utangnya bagaimana, kita baca ekuitasnya apakah memang dari akumulasi saldo laba ataukah karena ada right issue. Kemudian cash flow-nya bagaimana, utangnya debt to equity ratio-nya bagaimana, kemudian apakah ada penjualan aset atau semacamnya yang bikin labanya jadi naik dan seterusnya. Itu baru agak lama untuk satu laporan keuangan sama dokumen-dokumen ininya. Mungkin bisa makan waktu sekitar 10 menit lah, seperti itu. Nah, tapi kemudian begitu dapat, makanya value investor seperti saya itu kadang-kala ya pilihan sahamnya aneh-aneh memang. Tapi itu bukan asal-asalan. Memang kita gali gitu loh.
Iya. Memang kita baca semua laporan keuangan satu-satu sampai akhirnya, oh ini memang sebenarnya saya nyebutnya mutiara terpendam itu. Yang saham bagus, yang sebenarnya harganya harus sangat tinggi, tapi harganya saat ini sangat malah jauh lebih murah. Jauh. Multi bagger jadinya ketika kemudian kita beli dan dia naik banyak. Intinya adalah kalau kita tidak membiasakan dari sekarang membaca laporan keuangan dan selalu pengen hasil yang instan, jadi hanya melihat data-data di sekuritas RTI, ya sampai kapanpun tidak akan terbiasa gitu loh, Rizka. Oke. Jadi biasakan dari sekarang sampai nanti ya seperti yang tadi saya katakan, baca laporan keuangan cuma beberapa detik, langsung bisa kita simpulkan apakah memang sahamnya bagus atau tidak, apakah sahamnya boleh dibeli atau tidak, seperti itu. Memang tidak akan langsung. Memang pada awal-awal baca 700-an emiten itu akan butuh waktu cukup lama seperti itu. Tapi kalau nanti sudah terbiasa, biasanya saya membuat analisa triwulanan, karena laporan keuangan itu kan keluarnya 3 bulan sekali. 3 bulan. Setiap kuartal seperti itu. Itu nggak nyampe 1 minggu. Nggak nyampe 1 minggu. Dan yang perlu dicatat juga, kan kita ngerjainnya nggak tiap hari. 3 bulan sekali aja. 3 bulan sekali. Bayangkan kalau laporan keuangan keluarnya tiap bulan. Pusing. Untungnya enggak. Hanya 3 bulan sekali aja. Loh, masa sih selama waktu 3 bulan itu kita nggak bisa ngeluangkan waktu barang 1 minggu untuk katakanlah baca-baca seperti itu. Kita kan nggak sibuk yang bagaimana seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu, Friska. Oke, wah ini mencerahkan banget nih jawabannya. Memang bisa karena terbiasa. Awal-awal mungkin kita pemula, banyak pemula, aduh baca laporan keuangan tuh tebel, lama, segala macem. Ya memang awalnya semua juga seperti itu. Dulu Mas Teha juga pasti merasakan perasaan sama juga. Nah Mas Teha di 5 menit terakhir ini mungkin boleh minta izin untuk memberikan closing statement-nya nih. Sekalian wejangan untuk teman-teman investor yang notabene masih pemula, biar mereka bisa terus optimis dan bisa survive ya. Paling nggak investor saham itu kan harapannya kita ya pasti bisa berinvestasi seumur hidup bahkan sampai diwariskan. Tapi untuk bisa survive sepanjang itu selama seperti Mas Tia seperti sekarang tuh pasti kan lika-likunya banyak banget. Nah boleh tuh Mas wejangannya dan closing statement-nya sekalian. Ya jadi begini. Tadi saya sudah cerita sama Friska bagaimana di bulan Maret saya ngomong sama teman-teman saya, nggak apa-apa, nanti pasar akan naik lagi. Jangan takut. Setiap terjadi market crash, setiap terjadi resesi, pada akhirnya ekonomi akan pulih, pada akhirnya IHSG akan naik. Jangan takut, saya bilang. Pada akhirnya ekonomi pulih. Dan ya alhamdulillah saya juga dihitung dari bulan Maret itu sampai hari ini ya sudah profitnya luar biasa. Tapi kalau dihitung secara year to date dari awal tahun, ya profitnya normal saja karena kan rugi dulu gitu ya di bulan Maretnya. Nah, tapi kan itu pada bulan Maret, pada bulan April. Tapi dalam 2 bulan terakhir ini yang terjadi sebaliknya kan, IHSG naik terus. Seperti itu. IHSG naik terus, nyari duit rasanya gampang banget dari saham itu. Ya, nggak usah analisa, pokoknya beli aja, naik tuh. Karena sekarang saham yang bagus, saham yang jelek, semuanya naik. Ada juga yang bilang karena dipom-pom apa segala macam. Seolah-olah main saham gampang. Seperti itu. Tapi, sebagai, ya bisa dibilang senior ya, kalau misalnya perbandingannya sama teman-teman yang memang baru buka rekening tahun ini, saya bisa katakan bahwa saham itu, investasi saham itu dibilang mudah? Enggak. Dibilang susah juga? Tidak. Tapi pada perjalanannya akan ada susahnya, akan ada mudahnya. Seperti itu. Dan itu terjadi secara silih berganti, siang dan malam. Jadi teman-teman, yang saya harap sih, karena memang sekarang kondisi pasarnya bagus, lagi pada cuan semua, ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi nanti akan ada masanya teman-teman rugi. Saya bukannya mendoakan, tapi memang seperti itu. Memang seperti itu. Jauh sebelum tahun 2020 ini, jauh sebelum akhirnya kita merasakan market crash di bulan Maret itu, saya udah ngomong sama semua orang. Pada akhirnya nanti kita akan mengalami resesi dan kita harus siap, saya bilang. Seperti itu. Justru ketika resesi itu terjadi dan kita bertahan, ya saat itulah kita sudah lulus sebagai investor. Udah bukan pemula lagi, seperti itu. Kalau teman-teman belum ngerasain, berarti belum, masih sekolah itu. Seperti itu. Nah, saran saya adalah,
Saran saya adalah, sekali lagi kita nggak tahu besok IHSG akan naik atau turun. Besok kan hari Senin, pasar buka lagi. Saya nggak tahu besok apakah naik atau turun. Tapi pada suatu hari nanti akan ada masa di mana IHSG turun banyak. Akan ada masa di mana teman-teman mungkin menderita kerugian. Tapi itu bagian dari perjalanan. Ketika teman-teman merasa sangat pesimis, ingat bahwa saya sudah pernah mengalami itu semua dan saya sampai hari ini masih bertahan. Kayak gitu saya bilang. Tapi sebaliknya, ketika hari ini teman-teman merasa main saham itu sangat mudah, karena memang beli saham apapun naik terus seperti itu, ya saya kasih warning juga, pasar tidak selalu seperti sekarang. Tidak. Akan ada naik turunnya. Naik terus, ya, tapi nanti akan ada masa turunnya. Dan ketika turun itu terjadi, nggak apa-apa, itu normal. Seperti itu. Bukan salah siap. Naik seperti itu. Jadi, closing statement saya adalah, selamat datang di pasar modal, ya. Nikmati keuntungan hari ini karena besok kita nggak tahu bagaimana. Kurang lebih seperti itu, Rizka. Oke. Tapi ketika ketika nanti masa-masa sulit itu terjadi, ingat bahwa itu adalah bagian dari perjalanan. Teman-teman hanya perlu bertahan. Pada akhirnya kita semua, insya Allah akan sukses di pasar modal. Seperti itu. Siap. Thank you banyak. Thank you banget ini Mas Teha ya. 30 detik ya, oke, terima kasih. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak Mas Teha atas waktunya. Buat teman-teman yang bertahan hampir 2.000 orang malam ini, keren banget, luar biasa. Mantengin semua sharing-sharing Mas Teha juga. Terima kasih sekali. Ini aku izin untuk save IG Live-nya Mas, biar bisa jadi pahala yang mengalir terus nih, ditonton banyak ribuan orang ke depannya. Oke, sekali lagi terima kasih. Stay safe di Cirebon ya Mas Teha. Salam untuk keluarga di Cirebon juga. Saya tutup dulu. Assalamualaikum. See you Mas Teha. Waalaikumsalam. Bye.